Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang kembali geledah rumah dan kantor Kadisnaker Trans Sumsel terkait OTT. Rudi Suparmono ditangkap Kejaksaan Agung di Palembang saat tunggu pelantikan. Terlilit krisis finansial, Sriwijaya FC eksistensinya di Liga 2 terancam. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang telah menggeledah ulang kantor dan 2 rumah milik Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel usai operasi tangkap tangan. Di 3 lokasi itu, petugas menyita uang dolar Amerika dan Singapura. 2 rumah mewah milik Kadisnaker Trans Sumsel, Deliar Marzuki, tersangka dugaan pemerasan investor di Talang Jambe dan Tanjung Barangan sudah digeledah penyidik pidana khusus Kejari Palembang. Tidak hanya 2 rumah, penyidik juga menggeledah ulang ruang kerja tersangka. Di 3 lokasi itu, penyidik menyita 5 lembar uang dolar Amerika pecahan 100, 25 lembar dolar Singapura pecahan 100, 2 unit jam tangan Rolex, 10 buku tabungan, cerutu premium, dan 1 unit mobil. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang mengungkapkan barang tersebut sebagai alat bukti baru karena diduga hasil dari pemerasan yang dilakukan tersangka pada investor. Penyidik Kejari Palembang juga akan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Palembang untuk menyita 2 rumah milik tersangka. Jadi semua harta benda milik tersangka kita amankan supaya tidak beralih kepada pihak lain. Kemudian kita juga koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri ada beberapa rekening yang kita curigai sebagai tempat penampungan uang. Kadisnaker Trans Sumatera Selatan, Deliar Marzuki, ditangkap Kejari Palembang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan investor atau perusahaan dalam pengurusan dokumen sertifikat K3. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sebelum ditangkap, Kejaksaan Agung Rudi Suparmono, bekas Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sudah ditugaskan sebagai Hakim Utama Muda di Pengadilan Tinggi Palembang. Namun, belum sempat dilantik sejak SK turun pada Oktober 2024. Nama Rudi Suparmono yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mencuat usai ditangkap Kejaksaan Agung atas kasus suap atau gratifikasi pengurusan perkara Ronald Tanur. Ternyata Rudi Suparmono yang ditangkap di Palembang sudah dipindah tugaskan sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palembang. Hal tersebut diungkapkan Hakim Tinggi Humas Pengadilan Negeri Palembang, Edward Simamarta, yang mengatakan pihaknya sudah menerima SK pemindahan tugas Rudi Suparmono ke Pengadilan Tinggi Palembang, namun belum resmi dilantik sejak SK turun pada Oktober 2024. Edward bilang, dengan penangkapan tersebut tidak mengganggu jalannya kinerja dan pelayanan yang ada saat ini. Ya, memang kami di Pengadilan Tinggi menerima SK bahwa akan ada suatu hakim dari pengadilan tingkat pertama di Jakarta akan menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Palembang. Namun itu baru kami menerima SK. Sampai dengan hari ini karena kesibukan kegiatan misalnya pelantikan advokat, hampir setiap minggu kita lakukan pelantikan advokat, sehingga rencana untuk pelantikan untuk secara resmi yang bersangkutan menjadi hakim tinggi di Palembang belum dapat dilaksanakan. Dan artinya bahwa beliau belum secara resmi menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang. Kalau untuk kinerja internal Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengganggu karena memang juga yang bersangkutan belum ikut di dalam kegiatan penanganan kinerja di Pengadilan Tinggi.
Sebelumnya, Rudi Suparmono ditangkap Kejaksaan Agung pada Selasa 14 Januari 2025 saat ia berada di Palembang untuk menunggu jadwal pelantikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Jayadi perintahkan mencopot jabatan Ibtu M. Yunus, oknum polisi yang menendang pengendara sepeda motor hingga terluka di Kota Prabu Muli. Sementara korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pasca videonya ramai di media sosial, Ibtu M. Yunus, oknum polisi yang menendang pengendara sepeda motor hingga terluka, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Hukum Polres Prabu Muli. Hal itu disampaikan Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Jayadi yang memerintahkan Kapolres Prabu Muli untuk mencopot jabatan Ibtu M. Yunus. Ibtu M. Yunus yang terlibat kecelakaan bersama korban yang saat ini masih dirawat karena mengalami patah tulang rusuk dan pergelangan, nantinya menjalani sidang etik dan disiplin. Sementara korban juga menjalani perawatan di rumah sakit karena luka yang dialaminya. Itu sedang diproses, sekarang lagi proses perawatan dulu ya, baik korban maupun pelaku ini kan mengalami luka, ada yang patah. Jadi sekarang lagi proses perawatan, tapi yang pertama, tindakan pertama saya perintahkan Kapolres Prabu Muli untuk mencopot yang bersangkutan dari jabatannya. Sanksinya seperti apa, Cok? Itu saya katakan tadi, lagi proses, ini sekarang lagi dirawat dulu. Oh, yang bersangkutan dua-duanya masih dirawat? Dua-duanya. Yang pelaku juga ada patah rusuk, kemudian patah tangan, pergelangan. Kemudian korban juga kita tahu seperti apa kondisinya, ini dua-duanya sedang dirawat. Tentu untuk proses baik etik maupun disiplin ini akan berjalan. Insiden ini berawal dari kecelakaan lalu lintas antara korban dengan oknum polisi di Prabu Muli. Korban saat itu mengendarai sepeda motor hendak menuju ke arah Palembang dari Prabu Muli. Diduga ragu untuk berbelok, membuat sepeda motor Ibtu M. Yunus yang berada di belakang motor korban tak sempat berhenti dan langsung menabrak. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sembasal. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbassel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Asisten Tindak Pidana Khusus menggeledah rumah pribadi Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo pada Kamis malam lalu. Penggeledahan dilakukan atas dugaan kasus korupsi penataan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur dengan pagu anggaran 6,9 miliar rupiah. Dari penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang mewah berupa tas dengan merek ternama, mobil, perhiasan, jam tangan, hingga sertifikat tanah dan uang tunai. Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dan menyita dokumen penting dan bukti digital yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Armen Wijaya, mengatakan dugaan tindak pidana korupsi ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur CV Generasi Tirta Abadi dan beberapa pejabat di Kabupaten Lampung Timur. Dalam proses lelang, diduga terjadi perbuatan melawan hukum untuk memenangkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Adanya perbuatan melawan hukum dalam mendapatkan kegiatan pekerjaan tersebut oleh pelaksana kegiatan, yaitu CP Generasi Tirta Abadi selaku Direktur Saudara Aceh dengan pejabat di Kabupaten Lampung Timur. Armen juga menjelaskan bahwa penyitaan barang-barang dari hasil penggeledahan dilakukan untuk mencegah hilangnya bukti selama proses penyidikan yang terus berlangsung. Pasca penggeledahan, Kejati Lampung akan segera memanggil saksi-saksi terkait dan mengumpulkan alat,
dan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian negara akibat kasus ini. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Bikin heboh, seorang ibu warga desa Waiarang, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tega menghabisi nyawa bayi kandungnya sendiri yang masih berusia 6 bulan. Pelaku melakukan aksi pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam, lantaran mengalami depresi akibat lelah mengurus anak dan suami yang jarang pulang. Hal ini diungkap oleh Kapolres Lampung Timur AKBP Beni Prasetya, yang juga mengatakan saat ini pelaku dalam perawatan medis lantaran sempat meminum racun usai membunuh sang buah hati. Untuk motif, tersangka saudari Umida Siva ini melakukan pembunuhan karena depresi akibat mengurus anaknya yang banyak, kemudian suaminya jarang pulang ke rumah. Kasus pembunuhan bayi. Saat ini jasad korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara kasus ini masih ditangani Polres Lampung Timur. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Ketapang, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu petang. Kecelakaan maut ini melibatkan sepeda motor dengan mobil dari arah berlawanan. Akibat dari kejadian ini, 1 orang meninggal di tempat kejadian. Korban pun langsung dievakuasi. Diduga, akibat kencangnya laju kendaraan menjadi faktor pemicu tabrakan keras tersebut. Kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia. Tapi tadi kan karena ramai tadi kan jalan macet, Pak Babin pun berinisiatif membantu lalu lintas agar warga yang berlalu lalang tidak susah lewat. Untuk kondisi kendaraan seperti apa? Kondisi kendaraan tadi motornya itu kalau tidak salah motor Supra yang ditabrak itu atau adu kambing dengan mobil pickup warna hitam. Untuk motornya tadi itu kondisinya dalam keadaan hancur, di depannya itu sudah dibawa juga lewat pakai mobil pickup. Saat ini, semua para korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Sementara korban yang meninggal dunia belum diketahui identitasnya karena tidak ada satupun kartu identitas di saku korban. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Bono alias RO diringkus lantaran diduga melakukan penikaman terhadap temannya Dodi di kontrakan pelaku. Kejadian ini bermula ketika korban terus-menerus menagih hutang ke pelaku yang menyebabkan ketegangan di antara keduanya. Kesal dengan perilaku korban yang terus menagih, Bono mengambil senjata tajam dari tasnya dan menusuk punggung korban sebanyak 2 kali. Setelah ditusuk, korban pun berusaha melarikan diri. Warga setempat yang melihat kejadian tersebut segera memberikan pertolongan terhadap korban dan dilarikan ke rumah sakit. Korban ini mendatangi pelaku, mencari pelaku di rumah kontrakan pelaku. Kemudian korban datang karena ditagih, kesal, mengambil senjata tajam di tas, langsung melakukan penikaman. Yang dilakukan penikaman di punggung belakang. Jika akan melakukan penikaman yang kedua, korban melarikan diri. Jadi dipicu oleh korban selalu menagih hutang pada pelaku. Jadi setelah kejadian, korban melaporkan ke Polda. Kemudian yang bersangkutan ada tersangka sudah kita amankan. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolda Bangka Belitung untuk menjalani proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman 8 hingga 10 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan sejenak Kompas Pembahasan masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Kompas Sembasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Kasus penyakit ngorok yang menyerang ternak sapi dan kerbau milik warga kini kian meluas dan hampir menyebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, tercatat sebanyak 1.126 kasus ngorok tersebar di beberapa kabupaten kota, sementara ribuan ternak lainnya beresiko tinggi terjangkit. Kasus kematian terakhir terjadi di Kota Bengkulu yang menyebabkan 47 ekor kerbau milik warga mati. Penyakit ngorok atau SE ini menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan jika ternak sudah terjangkit. Dinas Peternakan saat ini fokus pada pemberian vaksin ke hewan ternak yang sehat agar membatasi akses masuknya hewan dari luar daerah. Kita fokuskan dulu untuk daerah yang kita anggap risiko paling tinggi. Jadi kita kan tahu Bengkulu Utara sama Muko-Muko itu kan populasi ternak kerbau dan sapi sangat tinggi di sana. Jadi dan sampai saat ini belum ada kasus yang kita temukan untuk penyakit SE di sana dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga itu yang kita harus jaga dulu. Jadi sifat vaksin kan untuk memproteksi hewan-hewan yang sehat supaya jangan terserang. Saat ini Provinsi Bengkulu mendapat alokasi vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 2.700 dosis yang akan disebar di berbagai daerah di Kota Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Dari rekaman CCTV tampak seorang pelaku datang dari pinggir jalan langsung mendekat ke area parkir salah satu minimarket di Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu. Tanpa berlama-lama pelaku langsung mendekat ke salah satu motor yang terparkir sembari melihat kondisi sekitar. Setelah itu pelaku langsung merusak kunci motor menggunakan kunci T dan membawa kabur motor ke arah jalan raya. Aksi pencurian ini baru disadari saat korban akan pulang usai bekerja di minimarket tersebut. Setelah dicek CCTV, motor tersebut ternyata sudah dibawa kabur pelaku pencurian. Menurut korban, dirinya baru 3 bulan bekerja di lokasi tersebut memang tak mengunci motor dengan kunci tambahan. Pada saat kejadian, korban tengah menyusun barang-barang yang berada di dalam minimarket. Di dalam Pak, lagi jadi promosi. Oh, lagi susun barang juga ya Pak? Itu baru pertama kali kejadian motor ini Bang, sini Bang, mainin motor. Bilangan motor Pak? Ya. Kurang tahu saya Pak, saya juga karyawan baru Pak. Berapa bulan kita kerja Bang? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan kerja di sini udah kemalingan gitu Bang? Ya. Atas kejadian tersebut, korban sudah melaporkan ke pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sejak pagi, lokasi sejarah Rumah Fatmawati yang berada di Jalan Fatmawati, Kota Bengkulu ramai dipadati pengunjung. Banyak dari pengunjung merupakan wisatawan dari luar daerah Bengkulu yang sengaja singgah untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Di Rumah Fatmawati ini pengunjung diperlihatkan berbagai peninggalan sejarah seperti mesin jahit hingga bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tak hanya Rumah Fatmawati saja, tempat sejarah Rumah Pengasingan Bung Karno yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bengkulu juga ramai di momen libur tahun baru ini. Di Rumah Pengasingan Bung Karno, pengunjung diberikan edukasi mengenai sejarah peninggalan Bung Karno selama diasingkan di Bengkulu. Juga ingin tahu sejarah-sejarah tentang Bengkulu, jadi nggak hanya main-main aja, jadi ada ilmu yang didapat. Oh, bagus banget ya, masih original semua, dijaga banget. Mudah-mudahan kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Seneng banget bisa sampai ke sini. Oke, sebelumnya udah pernah ke sini? Sudah pernah ke sini tapi belum pernah ngunjungin tempat-tempat bersejarahnya. Bagus. Kemarin kita ke Pantai Panjang itu bagus. Iya, ada ombaknya. Sekarang ke museum ini juga bagus. Iya, karena ke benteng, ke museum, kayak ini kan ke rumah Bung Karno kita bisa edukasi kepada anak-anak kayak gitu. Kan sejarah ini. Kita liburannya sambil belajar juga. Iya. Oke. Sebelumnya udah pernah ke sini atau gimana, Bu? Belum ya. Belum. Kalau ke sini baru ini. Baru perdana. Oke. Selain dua lokasi tersebut, wisata sejarah Benteng Malboro Bengkulu juga masih menjadi tujuan wisata di momen liburan ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Demikian terus saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan selanjutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saudara, harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah resmi naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram mulai Rabu 15 Januari 2025. Kenaikan diatur dalam keputusan Bappenas nomor 2 tahun 2025. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumsel dan Babel, Elis Nurhayati, menegaskan harga tersebut telah disesuaikan dengan standar kualitas yang rinci atau kondisi kualitas gabah dan beras. Rincian harga dan ketentuan kualitas yang ditetapkan, yakni gabah kering panen di petani Rp6.500 per kilogram, dengan kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Selanjutnya gabah kering panen di penggilingan Rp6.700 per kilogram dengan kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Kemudian gabah kering giling di penggilingan Rp8.000 per kilogram dengan kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Lalu gabah kering giling di gudang Bulog Rp8.200 per kilogram dengan kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Jika GKP atau GKG yang tidak memenuhi standar tersebut, akan ada refaksi harga sesuai dengan keputusan Bappenas. Untuk beras, Bulog telah menetapkan standar kualitas yang ketat. Beras yang diterima di gudang Bulog harus memiliki derajat sosoh minimal 100%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 2%. Tantangannya berarti kan dengan harga kenaikan harga tersebut, tantangannya berarti Bulog diharapkannya dapat bisa menyerap lebih banyak lagi dari hasil petani karena harga yang ditetapkan oleh pemerintah kan sudah ada kenaikan. Kalau yang saat ini kan kita melakukan edukasi ya tadi kepada para petani, penyuluh, dan juga seluruh masyarakat terkait dengan standar kualitas yang memang bisa diterima oleh Perum Bulog. Harga pembelian beras di gudang Bulog dipatok sebesar Rp12.000 per kilogram. Dengan standar tersebut, Bulog memastikan kualitas akan tetap terjaga. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kisruh warga perumahan di Palembang berlanjut. Klaim warga perumahan modern Sriwijaya yang menyebut akses jalan menuju perumahan fasilitas umum dibantah pemegang sertifikat hak milik. Menurut pemegang sertifikat, tanah tersebut miliknya dan belum pernah dijual ke pengembang. Pemegang sertifikat hak milik atau SHM atas tanah yang menjadi akses jalan menuju perumahan modern Sriwijaya di Jalan Kadir TKR, Kecamatan Gandus, membantah warga yang mengklaim tanah tersebut merupakan fasilitas umum. Menurutnya, tanah yang sudah jadi perumahan warga memang sudah menjadi aset pengembang, namun tanah seluas 2,7 hektar yang diklaim warga sebagai fasilitas umum merupakan miliknya dan belum pernah dijual ke pengembang perumahan. Perumahan ini sebenarnya ada jalannya, yaitu dari putaran bundaran sini balik ke sini baru masuk ke perumahan. Tapi yang dijadikan masalah sekarang adalah di sini masuk tanah pribadi milik klien kami, Motika. Kalau di zoom besarnya seperti ini. Jadi salah besar berita viral akhir-akhir ini bahwa klien kami sudah mengambil pasum, mengeduk pasum tidak. Kisruh fasilitas umum ini terjadi saat warga mengklaim akses jalan menuju perumahan mereka adalah fasilitas umum yang dijanjikan pengembang saat menawarkan komplek perumahan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah terpilih untuk tidak sembarangan merekrut atau memberhentikan tenaga honorer. Kemendagri mengingatkan proses perekrutan dan pemberhentian tenaga honorer harus sesuai dengan regulasi. Kementerian Dalam Negeri memastikan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penataan aparatur sipil negara. Kemendagri mengungkapkan semua harus sesuai perencanaan agar tidak ada lagi pembengkakan dalam perekrutan tenaga honorer. Begitu juga dengan tenaga honorer yang sudah masuk dalam antrian harus menjadi prioritas.
Kemendagri meminta kepala daerah terpilih agar tidak sembarangan dalam merekrut dan memberhentikan tenaga honorer. Semua proses harus sesuai dengan regulasi. Kita juga mengantisipasi, mengingatkan kepada para kepala daerah terpilih nanti untuk ketika memulai tugas menyesuaikan dengan skema. Jadi tidak sembarangan lah ya melakukan rekrutmen terhadap tenaga honorer dan juga tidak sembarangan dalam memberhentikan ya. Semuanya harus sesuai dengan regulasi. Kemendagri juga menilai sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan Kemenpan RB juga harus sama, terutama dengan data tenaga honorer yang nanti akan direkrut menjadi P3K atau tenaga paruh waktu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, pelaku pencurian tewas diamuk warga karena melakukan perlawanan saat diamankan usai ketahuan akan beraksi di salah satu rumah kosong kawasan Kebun Bunga Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku bahkan melukai salah satu anggota TNI yang mencoba menghentikan aksinya tersebut. Belum sempat beraksi, pelaku pencurian di Lorong Dakota, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang tewas diamuk warga pada Rabu 15 Januari 2025 siang. Pelaku dihakimi warga lantaran melawan saat warga setempat mengamankannya, yang ketahuan akan mencuri di salah satu rumah kosong. Bahkan satu anggota TNI yang tengah berada di lokasi dilukai pelaku dengan senjata tajam karena tak terima diamankan. Menurut keterangan Ketua RT 42 Kelurahan Kebun Bunga, pelaku pencurian diduga 2 orang, 1 orang yang tertangkap tewas dan 1 lainnya melarikan diri. Karena pas posisi tadi tuh udah dapat malingnya itu, kebenaran ada warga lewat bawa biasa nyari rumput. Arit. Ada arit, nah itu direbut oleh tersangka. Jadi pas di perebutan itu ya ini kan termasuk luka. Kapolsek Sukarami Palembang menerangkan sudah memeriksa beberapa saksi dari kejadian ini, sementara jasad pelaku pencurian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Kami melaksanakan TPTKP, mengumpulkan saksi-saksi yang terkait mengetahui peristiwa yang terjadi di Talang Dondong ini. Kemudian kita mengamankan beberapa barang-barang yang kita duga terkait dengan peristiwa yang menyebabkan meninggalnya almarhum tadi. Apa aja alat bukti? Ada batu, tadi ada celurit, ada kayu. Celurit ini diduga yang dipakai oleh almarhum tadi untuk melukai salah satu orang warga. Sebelumnya banyak warga mengaku pencurian ini bukan kali pertama, namun sering terjadi di wilayah tersebut yang diduga dilakukan pelaku berkelompok. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kebakaran menghanguskan tempat tinggal sementara pekerja bangunan di Palembang, Sumatera Selatan. Tidak ada korban dari insiden itu. Api padam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sebuah gudang sekaligus tempat tinggal sementara para pekerja bangunan di kawasan Sekip Madang, Kecamatan Kemuning, Palembang terbakar. Para pekerja tersebut tengah mengerjakan proyek pembangunan di Rumah Sakit Muhammad Husin, tak jauh dari lokasi kebakaran. Menurut salah satu pekerjanya, api muncul dari atap bangunan dan cepat merambat, diduga dipicu arus pendek listrik. Dari singa listrik, Mas, atas. Listrik? Iya. Listrik. Itu tempat apa nih yang terbakar, Pak? Ini tempat tinggal bedeng kita kerja. Malam tidur di sini, kadang istirahat siang, kita sambil tidur, termakan lagi. Nah ini pas kerja tadi. Apa aja yang hangus, Pak? Ya anak-anak itu ada yang uang, kemarin gajian, ada yang pakaian, Pak ya? Identitas, pakaian semua Mas bakar, Mas. Api padam tak kurang dari 3 jam setelah petugas damkar dan 3 unit mobil pemadam kebakaran dari 2 pos damkar diturunkan di lokasi kebakaran. Kita menggunakan 3 unit, jadi ada unit 2 unit dari pos Merdeka dan 1 unit dari pos Kemuning tadi. Penyebab api asal api? Belum tahu kita. Masih penyelidikan. Ada korban luka mungkin, Pak? Untuk korban sejauh ini belum ada korban. Tidak ada korban dalam insiden ini, dan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi, yang sudah melakukan olah TKP setelah padamnya api. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Usai jeda saudara, Kompas Sumbarsel masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbarsel. Saudara, satu unit rumah semi permanen di salah satu pemukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kebakaran diduga disengaja dilakukan orang dengan gangguan jiwa yang kemudian diamankan polisi. Satu rumah semi permanen di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Selasa malam 14 Januari 2025 terbakar. Warga yang mengetahui kebakaran sempat berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan sebagian lainnya berusaha memadamkan api. Bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh bagian rumah dan sulit dipadamkan warga. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang yang mengerahkan 6 unit mobil damkar ke lokasi mampu memadamkan api 1 jam kemudian. Rumah tersebut diduga dibakar pemiliknya karena mengidap orang dengan gangguan jiwa. Terduga pelaku kemudian diamankan ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Aku di depan sana rumah aku. Keluar sana. Oh, jam berapa kejadian tadi Pak kebakaran Pak? Kalau jam 10 ni lah kalau. Ini berapa rumah untuk sementara ini Pak? Sikot rumah Pak ya? Untuk sementara ini? Rumah besar ya? Bedeng apa macam mana ini Pak? Rumah bangkok besar. Ini infonya dibakar apa macam mana Pak? Tak tahu aku, tak tahu ke sana. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun rumah yang terbakar rata dengan tanah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke informasi olahraga saudara, Sriwijaya FC masih belum keluar dari permasalahan finansial. Selain berdampak pada pembayaran gaji pemain, permasalahan ini juga berdampak pada ketidakjelasan perekrutan pemain untuk babak play-off degradasi. Babak play-off degradasi Liga 2 terasa berat untuk Sriwijaya FC. Akibat sampai saat ini, Sriwijaya FC masih belum bisa keluar dari permasalahan finansial. Sriwijaya FC juga masih terbelit permasalahan internal lainnya, yakni kekurangan pemain. Saat ini pemain yang tersisa masih kurang dari 18 pemain yang menjadi batas minimal pemain dalam sebuah klub kontestan Liga 2. Perekrutan pemain baru untuk memperkuat Sriwijaya FC di babak play-off degradasi Liga 2 juga masih belum jelas. Manajemen juga masih belum mengumumkan pemain yang akan memperkuat Sriwijaya FC di babak play-off. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo mengakui klub asuhannya sangat membutuhkan tambahan pemain baru. Mau tidak mau, kalau kita mau tetap bersaing di Liga 2 juga harus ada penambahan pemain. Itu nggak bisa, karena di Liga 2 play-off degradasi berat, banyak aspek yang akan mempengaruhi di sini. Jadi kita harus siap. Ya. Sejak awal pekan ini, pemain Sriwijaya FC masih belum memulai latihan sebagai persiapan menghadapi play-off. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, Kompas Sumbarsel masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbarsel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbarsel hari ini. Dua rumah mewah milik Kadisnaker Transumsol, Deliar Marzuki, tersangka dugaan pemerasan investor di Talang Jambe dan Tanjung Barangan sudah digeledah penyidik pidana khusus Kejari Palembang. Tidak hanya dua rumah, penyidik juga menggeledah ulang ruang kerja tersangka. Di 3 lokasi itu, penyidik menyita 5 lembar uang dolar Amerika pecahan 100, 25 lembar dolar Singapura pecahan 100, 2 unit jam tangan Rolex, 10 buku tabungan, cerutu premium, dan 1 unit mobil. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang mengungkapkan barang tersebut sebagai alat bukti baru karena diduga hasil dari pemerasan yang dilakukan tersangka pada investor. Penyidik Kejari Palembang juga akan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Palembang untuk menyita 2 rumah milik tersangka. Jadi semua harta benda milik tersangka kita amankan
supaya tidak beralih kepada pihak lain. Kemudian kita juga koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri ada beberapa rekening yang kita curigai sebagai tempat penampungan uang. Kadis-Naker Trans Sumatera Selatan, Deliar Marzuki, ditangkap Kejari Palembang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan investor atau perusahaan dalam pengurusan dokumen sertifikat K3. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nama Rudi Suparmono yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mencuat usai ditangkap Kejaksaan Agung atas kasus suap atau gratifikasi pengurusan perkara Ronald Tanur. Ternyata Rudi Suparmono yang ditangkap di Palembang sudah dipindah tugaskan sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palembang. Hal tersebut diungkapkan Hakim Tinggi Humas Pengadilan Negeri Palembang, Edward Simamarta, yang mengatakan pihaknya sudah menerima SK pemindahan tugas Rudi Suparmono ke Pengadilan Tinggi Palembang, namun belum resmi dilantik sejak SK turun pada Oktober 2024. Edward bilang dengan penangkapan tersebut tidak mengganggu jalannya kinerja dan pelayanan yang ada saat ini. Ya, memang kami di Pengadilan Tinggi menerima SK bahwa akan ada suatu hakim dari pengadilan tingkat pertama di Jakarta akan menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Palembang. Namun itu baru kami menerima SK. Sampai dengan hari ini karena kesibukan kegiatan misalnya pelantikan advokat, hampir setiap minggu kita lakukan pelatihan advokat, sehingga rencana untuk pelantikan untuk secara resmi yang bersangkutan menjadi hakim tinggi di Palembang belum dapat dilaksanakan. Dan artinya bahwa beliau belum secara resmi menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang. Kalau untuk kinerja internal Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengganggu karena memang juga yang bersangkutan belum ikut di dalam kegiatan penanganan kinerja di Pengadilan Tinggi. Sebelumnya, Rudi Suparmono ditangkap Kejaksaan Agung pada Selasa 14 Januari 2025 saat ia berada di Palembang untuk menunggu jadwal pelantikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Babak playoff degradasi Liga 2 terasa berat untuk Sriwijaya FC. Akibat sampai saat ini, Sriwijaya FC masih belum bisa keluar dari permasalahan finansial. Sriwijaya FC juga masih terbelit permasalahan internal lainnya, yakni kekurangan pemain. Saat ini pemain yang tersisa masih kurang dari 18 pemain yang menjadi batas minimal pemain dalam sebuah klub kontestan Liga 2. Perekrutan pemain baru untuk memperkuat Sriwijaya FC di babak playoff degradasi Liga 2 juga masih belum jelas. Manajemen juga masih belum mengumumkan pemain yang akan memperkuat Sriwijaya FC di babak playoff. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo mengakui klub asuhannya sangat membutuhkan tambahan pemain baru. Mau tidak mau, kalau kita mau tetap bersaing di Liga 2 juga harus ada penambahan pemain. Itu nggak bisa, karena di Liga 2 playoff degradasi itu berat, banyak aspek yang akan mempengaruhi di situ. Tapi kita harus siap. Ya. Sejak awal pekan ini, pemain Sriwijaya FC masih belum memulai latihan sebagai persiapan menghadapi playoff. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi dari saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbasil hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rubiansa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.